그것은 이고 아이랑께 충성! 살인 혐의에서는 주범이구나. 그런 건 모르겠고. 아이고 어쩌나 이거. 똑바로 들어야지. 예. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Uploadnya jangan males-malesan Mamang Tobi. Ya gimana nggak males Bang, MU kalah, RRQ gagal juara. Lemes rasanya menjalani hari-hari. Semangatin saya lah dengan nonton video ini sampai akhir. Dan juga komentar ya warga nobar semua ya. Halo warga nobar yang lagi sering dipatahkan realita. Kayak apa kabarnya wah ini bebuhan pian beretaan. Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film berjudul The Boys yang dirilis pada tahun 2023. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea di tahun 99, menceritakan 3 anak remaja yang dipenjara selama 17 tahun atas kesalahan yang tidak pernah mereka perbuat. Lah kok bisa gitu? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Boys. Kisah akan kita mulai dari tahun 1999 di suatu malam saat hujan deras di salah satu kabupaten di Korea Selatan bernama Wonju, yang dimana tiba-tiba terjadi perampokan yang berujung pada pembunuhan. 5 hari kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku, yaitu 3 remaja dari desa tersebut. 3명을 긴급 체포하고 범행 일체를 자백받아 경찰은 사건 발생 닷새 만에 1 tahun kemudian, seorang polisi yang mendapat julukan si anjing gila dipindah tugaskan ke Wonju. Dia adalah Hwang Jun Cheol. Bukan tanpa alasan Jun Cheol mendapat julukan tersebut karena dia ahli menangkap penjahat dan meraih peringkat 3 atas prestasinya itu. Di kepolisian Wonju, Jun Cheol menggantikan kepala Choi, yaitu polisi yang dulu menangani kasus Wori Mart. Sekarang Choi dan seluruh anak buahnya yang terlibat dalam kasus itu sudah naik pangkat. Hal itu membuat seorang polisi bernama Jung Gyu merasa iri dengki karena kebetulan teman satu angkatannya yang bernama Kim Min Jae juga ikut naik pangkat dan menjadi orang yang begitu angkuh. Biasa itu, Bang. 형사계 반장 김민재입니다. 황준철입니다. 잘 부탁합니다. 가자. 교자초는 예약해놨냐? Maka, sebagai pimpinan yang baik, Jun Cheol pun mengajak Jung Gyu dan anak buahnya yang lain untuk bekerja keras demi mendapatkan kenaikan pangkat. Dan pada suatu siang yang panas setelah Jun Cheol dan Jung Gyu melumpuhkan penjahat, Jun Cheol tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang bernama Suil tapi nggak pakai siul, dan dia melaporkan bahwa dirinya telah menemukan pelaku kasus Wori Mart yang asli bernama Hyun Soo. Namun begitu Jun Cheol menemui Hyun Soo untuk mengkonfirmasi hal ini, Hyun Soo langsung berkilah dan justru menuding Suil suka ngelem dan membohongi polisi. 내가 언제? 이 미친 새끼야. 이 요새 또 꼰대하나? 어? 위에 작년에 현장 검증까지 구경 갔다 왔다고. 현장 검증은 뭔 현장 검증이야? 헛소리 시부리 싼 새끼야. 그지라 이 새끼야. Akhirnya laporan dari Suil itu pun dianggap angin lalu dan Jun Cheol bersama Jung Gyu kembali bertugas. Kali ini mereka harus mendatangi desa Samnye untuk meringkus pelaku kejahatan. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil menangkap pelaku, tanpa sengaja Jun Cheol melewati swalayan kecil Wori Mart yang sudah tutup secara permanen. Hal itu pun mengusik rasa penasaran Jun Cheol hingga ia pun memutuskan untuk memeriksa swalayan tersebut. Sialnya, anak dari korban pembunuhan Wori Mart yang bernama Yoon Mi-suk itu menolak kedatangan orang asing termasuk polisi, sehingga Jun Cheol tidak bisa berbuat apapun. 아저씨는
경찰이요. 그거면 드릴 말씀이 없네요. Sebagai gantinya, Jun Chul pun segera kembali ke kantor polisi dan meminta Jung Kyu untuk mencari berkas Wurimat setahun yang lalu. Pada saat itulah Jun Chul bertemu dengan Choi yang sekarang sudah jadi wakil komisaris. 들리실 일 있으시면 식사나 한번 하시죠. 우리 슈퍼 사건자료 싹 다 갖고 와. Malamnya, begitu tiba di rumah, Jun Chul langsung mempelajari berkas kasus Wurimat. Melalui berkas itu, Jun Chul tahu kalau video reka ulang TKP kasus ini telah dihilangkan. Dan satu-satunya yang bisa dipelajari hanyalah pernyataan dari tersangka yang menuliskan kronologi perampokan tersebut sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. 넘어서 들어갔고요. 짝은 저거 집 썼으면 할매가 소리집 나갔고 3년치나 했다가 버렸습니다. Karena Jun Chul menyadari ada sesuatu yang janggal dengan laporan para tersangka, esok harinya Jun Chul mendatangi satu persatu rumah tersangka dan dia menemukan lebih banyak lagi ketidakberesan dari penyelidikan kasus ini. 완주소에서 나왔어요. 누구? 아 영철이 이사 갔다니까. 이사가 영철이야? Setelah menemukan banyak kejanggalan, esok harinya Jung Chul menemui ketiga tersangka kasus Wurimat yang sudah dipenjara. Niatnya, Jung Chul hanya ingin membuktikan bahwa ketiga anak ini benar-benar melakukan seperti yang tertulis di berita acara. Namun ternyata tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melakukannya. 병원 일로 와봐라. 요 드라이버로 이 문짝 따봐. 승우는? Jun Chul pun semakin yakin bahwa anak-anak ini hanyalah korban dari kebiadaban polisi yang sering salah tangkap hanya demi sok-sokan menjadi pahlawan bagi masyarakat. Jun Chul lantas berjanji akan menyelamatkan anak-anak ini karena dia tahu kalau ketiga tersangka malang ini mendapat intimidasi yang kejam dari kepolisian. 그것은 이거 아이랑 깨! 살인 혐의에서는 주범이구나. 그런 건뭘 걷고. 아이고 어쩌나 이거. 똑바로 들어야지. 예. Setelah itu, Jun Chul menemui Choi untuk mengonfirmasi kesalahan penyelidikan kasus Wurimat. Tapi tanpa diduga, anak buah Choi justru tersinggung dan menganggap Jun Chul tidak menghargai kerja keras sesama anggota kepolisian, yang otomatis membuat Jun Chul ikut tersulut emosi. 앉아. 제일로 중한 피해자 증언을 한 번은 넘어가 줄 텐게. Dan sesaat setelah menemui Choi, Jun Chul kembali mendatangi Wurimat untuk bertemu dengan Misuk. Jun Chul hanya ingin memastikan bahwa Misuk benar-benar melihat wajah tersangka. Karena saat ini Jun Chul yakin kalau ketiga tersangka yang kini dipenjara adalah korban salah tangkap. 얼굴은 못 보신 거네요. Esok paginya, begitu tiba di kantor, Jun Chul langsung dihadang oleh komandan yang memintanya berhenti menyelidiki kasus Wurimat. Namun Jun Chul tidak peduli karena dia hanya ingin menyelamatkan masa depan ketiga remaja malang itu. Maka siang ini juga Jun Chul langsung menemui Hyun Soo di rumahnya yang segera kabur begitu melihat polisi. Siapa yang gak kabur kalau lihat polisi? Untung saja sesaat kemudian Hyun Soo terdesak sehingga dia berhasil ditangkap. Dan dengan cepat pula Jun Chul segera menginterogasi Hyun Soo yang pasrah lalu menceritakan kronologi perampokan pada malam itu. Dan malam ini bukan cuma Hyun Soo yang dibekuk, tapi ada juga seorang pelaku lain bernama Jae Seok yang juga berhasil ditangkap oleh Jun Chul. 현수다. 문 좀 열어봐라, 자식아. 사람이 말랐겠지.
Dan keesokan harinya, Jun Chul menghebohkan kantor polisi dengan membawa 2 pelaku kasus perampokan Woori Mart. Dengan sangat geram, Jun Chul meminta keterangan dari para pelaku pada malam naas itu. 완죽은 삼례읍의 유치원. Dan beginilah cerita asli kasus perampokan Woori Mart, di mana diawali dengan Jae-sok yang sama-sama teler dengan serbuk magic lalu mengajak Hyun-soo untuk ikutan kobam juga. Setelah itu, Jae-sok mengajak teman-temannya keluar dan baru sadar kalau kehabisan uang. Maka, dengan otak yang tidak bisa berpikir jernih, Jae-sok berpikir untuk merampok. Pada saat itulah mereka yang kebetulan melewati Woori Mart dan langsung ke sana tanpa basa-basi. 사심은 딸 때 사용한 빠루가. 맞습니다. Di rumah itu terlihat Mi-suk yang sedang tidur bersama anaknya. Dan tanpa pikir panjang, Hyun-soo segera melumpuhkan Mi-suk dengan lakban supaya mereka tidak berteriak. Sementara Jae-sok dengan satu temannya yang lain berusaha mencari uang yang ingin mereka gasak. Sesaat kemudian, Hyun-soo menyadari jika masih ada seorang nenek di rumah itu. Maka, sama seperti yang dia lakukan kepada Mi-suk, Hyun-soo juga melumpuhkan sang nenek dengan lakban. Sebelum akhirnya Jae-sok berhasil menemukan perhiasan dan berniat kabur dari sana. Saat itulah Hyun-soo menyadari kalau nenek yang baru saja dia lumpuhkan tiba-tiba tewas. Jadi, begitu Hyun-soo telah mengakui semua kesalahannya, Jun Chul sudah siap akan membawanya dalam persidangan ulang. Tapi sialnya, Jun Cheol justru dipanggil komandan dan akan diberi sanksi. Nah, kan tiap ada polisi baik, pasti sama kepolisian malah diserang. Kalau kayak gini, gimana rakyat bisa percaya sama polisi? Namun, meskipun Jun Chul mendapatkan intimidasi dari internal kepolisian, Jun Chul tidak gentar. Dia lalu menghubungi Jaksa Oh, yaitu jaksa yang dulu menangani kasus ini untuk melakukan pemeriksaan ulang. Dan Jaksa Oh berjanji akan memenuhi permintaan Jun Chul minggu depan. 다음 주 목요일 오후 1시. 참관하겠습니다. Dan siang itu juga, Jun Chul berniat menemui Mi-suk lagi. Tapi tiba-tiba saja... Berhubung Jun Chul terluka gara-gara terjatuh tajungkang tejung palit, Mi-suk menolong Jun Chul. Tadinya Mi-suk bersimpati sama Jun Chul, namun perasaan itu berubah ketika Jun Chul mendesak Mi-suk untuk membuka lagi kasus perampokan ini. 괴롭혀요. 좀 내버려둬요. 아무것도 못하고 그냥 쳐다만 보고 있었다고요. 의자 조연수 목소리 녹음한 테이프인데 제발 부탁드리겠습니다. 시퍼렇게 젊은 애들 인생. 1 minggu kemudian, sesuai janji Jaksa Oh, dia mengundang Jun Chul untuk melakukan pemeriksaan silang. Pemeriksaan ini dihadiri Hyun-soo dan teman-temannya yang kita sebut saja dengan trio Busan, dan juga para tersangka bernama Chang Ho, Seong Woo, dan Byung Won yang akan kita sebut trio Samnye. Selain mereka berenam, Jaksa Oh juga menghadirkan Suil yang tanpa diduga ternyata punya dendam pribadi pada Hyun-soo karena melaporkannya atas kasus serbuk ajaib. 말로 하라고. 지가 거짓말이었습니다. Kesaksian Suil ini pun membuat Jun Chul marah besar. Dia menyadari kalau Jaksa Oh telah mempengaruhi kesaksian para pelaku, termasuk mengintimidasi anak-anak. Sayangnya, Jun Chul malah diusir dari ruangan karena dianggap menyalahi aturan. Sesaat kemudian, pemeriksaan pun dilanjutkan. Namun pemeriksaan ini tidak berarti apa-apa karena tiba-tiba saja Jaksa Oh mengeluarkan surat izin penangkapan ikan. Surat itu digunakan sebagai bukti bahwa trio Busan sedang menangkap ikan ketika tragedi Woori Mart terjadi. Hal ini cukup mengejutkan bagi Hyun-soo sendiri, sampai dia merasa sangat bersalah kepada trio Samnye yang tidak berdaya. 왜 웃냐? 조용히 안 해? 우는디.
Sementara itu, di lain tempat, Misuk siang ini sedang berada di rumah bersama putrinya. Dan secara kebetulan putri Misuk yang sedang bermain kaset pita tiba-tiba memutar rekaman suara Hyunsu. Ternyata kemarin Junchul meninggalkan kaset rekaman kesaksian Hyunsu untuk Misuk dan kini berhasil menyadarkannya. Misuk lantas mencari Junchul, namun sialnya sudah terlambat. Junchul sudah dipindah tugaskan ke tempat lain dan Junchul juga sudah menutup pintu maafnya untuk Misuk. Sesaat setelah itu, Misuk pun mengunjungi trio Samnye di penjara. Dan saat itulah Misuk menyadari kesalahannya karena telah merusak masa depan anak-anak tak bersalah ini. 17 tahun kemudian, Junchul kembali ditugaskan ke Wonju. Dan untuk merayakannya, Jungyu langsung menghubungi mantan komandannya ini. Bahkan Jungyu juga mengundang rekan kerjanya yang lain untuk mengenang masa-masa mereka berada di unit investigasi kejahatan. Siapa sangka Jungyu yang dulunya cuma anak buah Junchul sekarang sudah jadi komandan baru. Berbeda dengan Junchul yang pangkatnya terhenti sejak 15 tahun yang lalu dan kini sudah mau pensiun. Namun tanpa diduga, rupanya ini juga salah satu peran Jungyu yang mengembalikan Junchul ke kota asal. Yang sialnya ternyata masih berasal dari campur tangan Choi, musuh bebuyutan Joncheol. 뭔부터 모르셨어? 저 전북청 차장이 최우선 경무관이잖아요. 내 정신이 말아요. 먼저 갈라면. 선배님 그래도 저희. Sebagai seorang polisi yang jujur, Junchul hampir tidak pernah dapat apapun selain dari gajinya. Dia juga sampai harus pinjam uang untuk membuka restoran demi sang istri. Dan sekarang, anak tunggal Junchul pun juga sudah menjadi polisi yang juga sama-sama berdedikasi tinggi seperti Junchul sewaktu muda. Sementara itu, ketiga tersangka yang dulu dipenjara sekarang sudah bebas. Berkat bantuan Misuk, mereka sekarang bekerja di sebuah arena latihan taekwondo. Tapi siang ini tiba-tiba saja Sungwoo dituduh mencuri yang membuat Chang-ho jadi sangat marah. Akibat pertengkaran itu, Chang-ho dan Sungwoo dibawa ke kantor polisi. Dan di sanalah Jungchul tanpa sengaja melihat anak-anak ini yang juga disusul oleh Misuk. Namun karena masalah 17 tahun lalu itu, Junchul justru menghindari mereka. Sebenarnya Junchul berniat menyerahkan kasus pertengkaran Chang-ho itu kepada Jungyu. Dia pun pergi ke Kapolres Wonju. Tapi rupanya Chang-ho tidak bisa menahan emosinya sampai Junchul mau tidak mau harus turun tangan untuk menenangkan Chang-ho. 자들이 죽였다는 사람이 우리 엄마예요. Dan kebetulan sekali di saat yang bersamaan, Choi tiba-tiba datang ke sana dan bertemu dengan Junchul. Dalam sekejap, orang-orang yang terlibat dengan kasus perampokan Wuri Mart itu pun berkumpul. Dan Choi yang pangkatnya paling tinggi di sana mendadak jadi malaikat baik yang membebaskan Chang-ho dan Sungwoo dari segala tuduhan yang dilayangkan oleh pemilik arena latihan taekwondo. 좀 신경 쓰십니까? 어서 자, 식사하러 갑시다. 그때 그 새끼들 맞지? Sementara itu, Misuk yang dari dulu mencari-cari Junchul akhirnya punya kesempatan untuk bertemu dengan pria ini. Berbeda dengan 17 tahun yang lalu, Misuk sekarang membawa seorang pengacara karena dia berniat membuka kasus ini lagi. Dan untuk itu, Misuk minta bantuan Junchul yang sekarang justru tidak mau lagi terlibat dalam kasus Wuri Mart. Namun meskipun begitu, Junchul sendiri tidak bisa menyingkirkan hati nuraninya. Karena jauh di dalam hatinya, Junchul juga ingin menolong ketiga remaja malang itu membersihkan nama mereka.
Sementara itu, keesokan harinya, Misuk dan pengacaranya sudah bergerak mencari video reka ulang TKP yang kebetulan direkam oleh seorang tetangga. Berhubung video dari kepolisian sengaja dihilangkan seperti kasus-kasus di Indonesia, maka pengacara Misuk akan menggunakan video ini untuk menjadi barang bukti dalam gelar perkara nanti. Di sisi lain, Chang Ho dan teman-temannya sudah tidak sanggup lagi menyaksikan masa lalu mereka yang penuh tekanan. Mereka pun sengaja keluar gedung dan bertemu dengan Jun Chul yang akhirnya memutuskan menyerahkan berkas lama kasus Wuri Mart kepada pengacara Misuk. Namun sekali lagi, Jun Chul menegaskan kalau dia tidak ingin terlibat. Bahkan ketika Misuk meminta Jun Chul untuk mencari pelaku asli dari kasus Wuri Mart, Jun Chul langsung menolak permintaan tersebut. 줄 알았죠. 그래서 애들 오빠라 지금을 받고 있고 저는 그냥 반장님 도와주세요. 반장님. Dan 1 bulan kemudian, Misuk dan pengacaranya berhasil menemukan rumah Hyun-soo. Namun yang sangat disayangkan, Hyun-soo rupanya sudah tiada. Dari keterangan keluarganya, Hyun-soo selama ini hidup dalam rasa bersalah. Dan setiap hari dia kobam karena menyesal sampai akhirnya memilih untuk COD dengan malaikat maut. 그 세월을 참다 못해서 약초 먹고 말해요. Misuk dan pengacaranya pun segera menemui Jun Chul. Di sini Misuk berharap kalau Jun Chul akan menemukan Jae-sok, pelaku satunya yang sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Tapi Jun Chul lagi-lagi menolak permintaan Misuk. Bahkan Jun Chul justru meminta Misuk untuk menghentikan penyelidikan ini karena kasus 17 tahun lalu itu terlalu lama untuk diperiksa ulang. 재심 포기하자. 안 돼요. 어떻게? Namun Jun Chul juga berperang dengan batinnya sendiri. Untuk itu keesokan harinya Jun Chul menemui Chang Ho, Sung Woo dan juga Byung Won yang kini bekerja di sebuah gudang pabrik. Pertemuan Jun Chul dengan ketiga anak ini akhirnya membuat Jun Chul menyadari kalau mereka semua adalah anak-anak baik yang ketiban sial. Saat seharusnya mereka bisa tumbuh seperti remaja lainnya, ketiga bocah ini justru dipitnah sampai mendekam di penjara. Jun Chul akhirnya berubah pikiran. Malam itu juga Jun Chul langsung pergi ke kantor untuk mencari data dan alamat Jae-sok, lalu menelpon pengacara Misuk untuk segera mengajukan permohonan sidang ulang. Namun sialnya, tanpa Jun Chul tahu, salah satu anak buahnya langsung melaporkan hal ini kepada Choi. 예, 신 변호사님, 저 황준철입니다. Dan tanpa menunggu lama, besok paginya Choi langsung menemui Jun Chul di rumahnya. Choi pun segera mengingatkan Jun Chul supaya menghentikan penyelidikan, karena jika tidak, keluarga Jun Chul yang akan jadi taruhannya. 미친 개새끼가 벌써 영등포에서 순경하는 외동딸 걱정이나 하고. Akan tetapi Jun Chul tidak gentar menghadapi ancaman itu. Siang itu Jun Chul tetap mencari Jae-sok yang ternyata sudah bahagia bersama keluarga kecilnya. Hal ini tampak cukup ironis karena faktanya 3 remaja yang tidak bersalah waktu itu justru dipenjara, sedangkan pelaku sebenarnya malah bisa bersantai dan hidup selayaknya manusia pada umumnya. Untuk itu Jun Chul pun langsung mengincar Jae-sok yang sedang berbelanja di supermarket dan memintanya untuk jadi saksi dalam sidang ulang Wuri Mart. 사람 잘못 보신 것 같습니다. 하지만 이 재판서 이기려면. Namun di sisi lain, Jun Chul tidak ingin masalah ini melebar kemana-mana. Di hadapan keluarga Jae-sok, Jun Chul berpura-pura menjadi teman lama yang sudah lama tidak berjumpa. 또 뵙겠습니다. 예. 안녕. Sialnya, permintaan itu membuat Jae-sok merasa keberatan. Malamnya, Jae-sok menghubungi Jun Chul dan katanya bersedia untuk membantu, tapi bukan untuk menjadi saksi atas kasus tersebut. Sebenarnya, sejak pertemuan Jae-sok dengan Jun Chul kemarin, Jae-sok jadi terus kepikiran. Di satu sisi dia merasa bersalah, namun di sisi lain, Jae-sok tidak mau keluarganya mengetahui masa lalunya yang sangat kelam. Hingga siang ini, Jun Chul kembali menemui Jae-sok di toko rotinya. 내가 한 짓이다. 법정에서 한마디만 하라고. 학쟁이
강도 살인범이야. 뭐 때문에 내가 대신 얘기해 주러 간다 이 양아치 새끼야. Dan tidak lama setelah itu, rupanya Misuk bersama trio Samnye datang menyusul untuk menemui Jae-sok. Saat itulah Jae-sok menyadari kalau dia telah menghancurkan masa depan ketiga remaja tak bersalah itu. Hingga akhirnya Jae-sok pun setuju untuk menjadi saksi asalkan namanya tetap anonim. 제발 부탁합니다. 잘했다. 기사가 나더라도 얼른 들어가. Sorenya, Jeonchol pulang ke restoran istrinya yang tanpa diduga sudah ditutup dengan alasan inspeksi kesehatan dari dinas. Dan di saat yang sama, Jeonchol juga dihubungi oleh rekan kerja kantornya yang mengatakan kalau Jeonchol tiba-tiba diaudit oleh BPK. Bahkan belum sampai Jeonchol mencerna semua masalahnya, tiba-tiba saja dia dihubungi anaknya yang juga mendapat ancaman dari kantornya. 야, 황임이 감당할 정도는 되니까. Esok paginya, istri Jeonchol tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya. Dia marah bukan karena restorannya yang tiba-tiba ditutup tanpa alasan yang jelas, tapi karena selama ini Jeonchol tidak pernah bercerita kalau sedang menyelidiki ulang kasus Wuri Mart. Namun untungnya sebagai istri yang baik juga setia, dia tetap mendukung suaminya yang akan maju terus demi mengungkap kebenaran. Sisain satu cewek yang beginilah buat saya juga dong ya Allah. Sesaat kemudian, Jeonchol pergi ke markas besar dan dia bertemu dengan Jung-gyu yang tampaknya juga mendapat ancaman. Tapi Jeonchol tidak takut dan tanpa ragu-ragu, Jeonchol langsung menemui Choi dan mengajukan surat pengunduran diri. Tapi dengan sombongnya, Choi mengatakan bahwa Jeonchol bakal dipecat tanpa uang pensiun. Beberapa hari kemudian, persidangan itu pun tiba. Jeonchol sengaja menunggu di luar gedung pengadilan karena menunggu si Jae-sok. Tapi sialnya, sampai persidangan itu dimulai, Jae-sok tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Akhirnya, pengacara Misuk terpaksa mengawali persidangan tanpa saksi kunci dari pelaku sebenarnya. Dan saat ini, persidangan tengah membahas video reka ulang TKP dari kepolisian yang hilang. Padahal dalam video itulah terlihat jelas kalau ketiga remaja itu sedang diintimidasi oleh polisi. 계속해서 보시겠습니다. 시 당시 경찰은 현장을 분명히 기록했습니다. Namun Choi masih bisa berkilah bahwa itu merupakan metode investigasi yang wajar dalam kasus kriminal. Dan untuk itu pengacara juga menambahkan rekaman Hyun-soo yang menceritakan kronologi perampokan 17 tahun lalu untuk membuktikan bahwa trio Samnye bukanlah pelaku sebenarnya. Sialnya, bukti tersebut masih bisa dibantah lagi dengan fakta bahwa luka di tangan Chang-ho sama persis dengan luka di tangan pelaku 17 tahun yang lalu. 권창호 씨, 손등을 한번 보여주시겠습니까? Persidangan itu kemudian ditutup dan akan dilanjutkan kembali minggu depan. Maka malam ini juga Jeonchol langsung mendatangi rumah Jae-sok yang ternyata sudah kabur dan meninggalkan anak istrinya. Awalnya Jeonchol putus asa, namun tiba-tiba istri Jae-sok justru menemui Jeonchol untuk menanyakan masalah suaminya. Dan sebagai istri, dia tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang suami. Tapi karena Jeonchol tidak ingin mengingkari janjinya kepada Jae-sok, Jeonchol tetap merahasiakan masa lalu Jae-sok di depan istrinya. 그 사람 무슨 나쁜 짓 했습니까? Setelah itu, Jeonchol masih menunggu Jae-sok pulang ke rumah. Bahkan dia juga mencari Jae-sok di pelabuhan, tapi hasilnya tetap nihil. Malamnya, Jeonchol kembali menonton video reka ulang TKP itu dan ia menemukan sesuatu yang baru di sana. 신 변호사님, 내일 공판 때 재우성이 말고. Ternyata temuan Jeonchol itu adalah bantahan kalau Jae-sok dan kawan-kawan 17 tahun yang lalu sedang mencari ikan. Namun di dalam video itu terlihat bahwa Jae-sok sedang menghadiri reka ulang TKP. 이재석과 하주혁은 사건 발생일 전후 반박할 증거나 증인 있습니까? 사건 발생 불과 5일 만에 저 화면에서 보시다시피. Tapi karena video itu merupakan video lama dengan resolusi burik,
Choi mengatakan bahwa mereka butuh ahli forensik untuk mengkonfirmasi apakah orang yang ada di dalam video itu benar-benar Jae-seok atau bukan. Namun sebelum hakim menunda persidangan, tiba-tiba saja fakta itu pun langsung terungkap. 재판장님, 이재석 씨를 증인 신청. 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다. 어째서 다시 증언을 결심하시게 되셨습니까? Akhirnya setelah kemarin Jae-seok mangkir, kali ini dia hadir ke persidangan bersama sang istri. Rupanya selama ini Jae-seok melarikan diri karena dia dihubungi oleh Choi. Dari Choi itu jugalah istri Jae-seok tahu kalau suaminya terlibat masalah serius. Dan berkat sang istri, Jae-seok pun mengakui kesalahannya. Dan dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf kepada 3 remaja malang itu. 죽을 죄를 졌습니다. 평생 사죄하는 마음으로 살겠습니다. Namun kesaksian ini rupanya masih ingin ditepis oleh Choi yang membuat suasana sidang menjadi kacau. 어디서 조작된 쓰레기를 증거라고 들고 와? 나가 그런 협박을 했다는 증거가 있냐고? Pada saat itulah 3 anak ini akhirnya punya kesempatan untuk berbicara, untuk mengungkapkan perasaan mereka bahwa selama ini mereka bukanlah pembunuh seperti yang selama ini disematkan kepada mereka bertiga. Akhirnya, setelah perjalanan yang penuh lika-liku, ketiga remaja ini berhasil membersihkan namanya. Meskipun mereka sudah menyelesaikan masa hukuman, tapi kini mereka seperti terlahir kembali menjadi manusia pada umumnya. Dan film pun tamat dengan happy ending. Lama juga tuh di penjara segala macam. Dari film ini kita bisa belajar bahwa yang namanya kebenaran cepat atau lambat pasti akan terungkap dan hanya orang-orang pemberani yang bisa melakukannya. Oke deh, segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang tetap semangat walau hidup lagi berat-beratnya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Masih ada M6 bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.